Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Keluarga Matracani Kota Bontang, serta GBI Betania Blessing di Pasar Baru, Jambi. Bahagia sekali hari ini kita masuk dalam pekan memperingati salah satu peristiwa terdahsyat yang pernah Tuhan tunjukkan bagi setiap umat manusia, yaitu bagaimana dia akan naik ke surga. Bukti bahwa dia berasal dari surga, dia adalah pemilik surga, dan dia adalah penguasa atas segalanya. Itu sebabnya dalam minggu ini kita semua akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang menarik sebelum dia naik ke surga adalah dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-49 yang berkata seperti ini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, jadi peristiwa yang paling menarik pesan itu dikatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting bagi umat percaya. Karena memang misi seperti itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mau supaya kita menjadi pribadi yang menantikan dia dengan sabar dalam persoalan tentang kehidupan yang baru. Tidak pernah ada kehidupan yang baru tanpa pertobatan. Itu makanya Bapak Ibu dalam Matius 4 ayat 17, ketika dia keluar dari padang gurun setelah dicobai, berita pertama yang disampaikan Tuhan Yesus adalah pertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata pertobat menggunakan kata metanoio atau change the way of your thinking. Ya, ubahlah cara berpikir kamu. Kita waktu ikut Yesus nggak boleh sama dengan waktu kita dulu masih duniawi. Pola kita harus pola kerajaan Allah. Kita harus punya pola pikir bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kekristenan kita adalah Kristen yang gagal tanpa kelahiran baru. Mana mungkin kita lahir baru kalau tidak dengan bertobat, memiliki cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir seperti waktu kita masih duniawi. Bagaimana kita ikut Yesus, memiliki pola pikir hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjadi satu, melakukan seluruh kehendak Allah atau kemauan Allah dalam diri kita. Pribadi Yesuslah ada dalam hidup saudara. Sudahkah Anda melakukan yang namanya kehendak dan kemauannya? Karena pertobatan itu adalah sesuatu yang paling dicari oleh Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis saja berkata begini ketika dia melayani, pertobatlah kamu, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kamu. Jadi bagian menarik adalah pertobatan itu ada buahnya, yaitu keubahan hidup. Dan tidak pernah ada pertobatan yang mendapatkan kehidupan yang baru kalau tidak diberi pengampunan. Itu makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyerukan berita pertobatan, dan kitalah yang harus meneruskannya. Kitanya bertobat, lalu kita sampaikan juga kepada orang di sekitar kita bagaimana mereka punya buah pertobatan itu. Dasar buat mereka punya kerinduan untuk bertobat dan kemauan untuk bertobat adalah tersedianya pengampunan itu, Bapak Ibu kekasih. Pengampunan itu sangat penting buat setiap kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat buat kita, itu bukti bahwa dia telah memberikan kasih-Nya yang besar dengan mencurahkan pengampunan buat dosa kita yang tak terampuni, di mana kita telah dijanjikan untuk masuk dalam kehidupan maut yang kekal, tapi dia dengan kasih yang datang luar biasa, dia memberikan pengampunan buat kita asal kita mau bertobat. Anda yang kekasih Tuhan yang masih simpan sifat buruk, yang masih punya tabiat buruk, yang masih punya pola pikir yang buruk, entah itu Anda mungkin jadi pribadi yang simpan sakit hati, simpan jengkel, sifat pemberontakan, itu sangat berbahaya sekali. Pemberontakan itu adalah awal sebuah kehancuran. Itu makanya kita perlu bertobat. Apa bedanya setan dengan manusia? Dua-duanya pernah jatuh. Setan itu jatuh karena tidak pernah mau tunduk dengan Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang tidak mau tunduk dengan Tuhan, tidak jauh bedanya dengan setan. Ya, itu sebabnya mari kita belajar. Kalau Anda berkata Anda baca Alkitab, setan ditulis dalam Alkitab. Dia tahu Alkitab. Bahkan Tuhan bilang kalau Anda kenal Tuhan, ya bagaimana bukti kita kenal Tuhan? Anda tahu Tuhan, setan lebih tahu Tuhan daripada kita. Itu sebabnya mari kita belajar hari ini untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Jangan punya jiwa pemberontak, taatlah kepada Tuhan melalui pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sekitar Anda, melalui gembala, melalui pemimpin-pemimpin kota. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membawa Anda ya seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya buang jauh-jauh jiwa pemberontakan itu. Milikilah jiwa pertobatan supaya kita mendapatkan pengampunan itu. Pengampunan itu membuat Anda hidup kudus. Dan kalau Anda hidup kudus, itu suci. Matius 5:8 berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Pengen melihat Allah apa enggak? Sia-sia Anda jadi orang Kristen kalau Anda nggak bisa melihat Allah. Kalau Anda nggak bisa melihat Allah ya secara fisik dan secara rupa kasat mata, Anda bisa melihat Allah pertolongannya, mujizatnya, keajaibannya di dompet saudara, di usaha Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, di kesehatan Anda. Bahkan di kehidupan sehari-hari Anda bisa melihat pertolongan Tuhan. Wujud kehadirannya yang dinyatakan bagi setiap kita. Dan yang luar biasa poin yang ketiga adalah ayat 48. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai
sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Wow, ini luar biasa. Yerusalem dalam keadaan suasana yang mencekam pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika engkau disertai Tuhan, nggak boleh lari dari masalah. Karena waktu engkau hidup dalam kesucian, hidup dalam pertobatan, maka hidup Anda akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi. Orang-orang Galilea pada waktu itu tidak disuruh pergi ke Betania, tidak disuruh pergi ke Nazaret, tidak disuruh pergi ke Galilea, tapi tetap disuruh tinggal di Yerusalem, tempat pusat konflik. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu hari ini dalam pergumulan, jangan cari pertolongan kemana-mana. Mintalah pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Itu akan diperlengkapkan dalam diri saudara. Dan pasti ada mujizat waktu Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah ajarin Anda lari dari masalah. Yang Tuhan ajarkan adalah hidup dalam penyertaan Tuhan ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Terbukti ketika kekuasaan tempat yang maha tinggi turun menyertai murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, maka mereka mengalami revival. Bukankah Gereja Betel Indonesia dalam tahun ini adalah mencanangkan the year of revival, tahun kebangunan rohani? Itu sebabnya saya berdoa supaya Jemaat Kelir Bontang dan Pasar Baru Bethany Blessing Jambi boleh mengalami kuasa api kebangunan rohani. Dimulai daripada Anda bertahan dalam kesekaran, bertahan dalam kesesakan, Anda bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Jangan lari dari masalah, hadapi dengan kuasa Tuhan. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus berkati, selamat menyambut, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Ingat, dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apakah Anda yakin Anda punya tempat di sana? Bagaimana Anda bisa yakin kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam menundukkan diri, tidak hidup dalam kuasa pengampunan? Tuhan mengampuni saudara, Tuhan juga meminta Anda mengampuni orang yang menyakiti Anda di sekitar Anda. Dan yang paling penting, hadapi setiap persoalan Anda dengan kuat kuasanya. Ada anugerah penyertaan Tuhan yang tersedia bagi saudara. Salam dari kota Surabaya. Sampai jumpa dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus nanti. Tuhan memberkati. Haleluya.